Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Teknologi Geomatika semester 4 yang mengambil mata kuliah survei kadastral. Hari ini adalah memasuki pertemuan minggu ke-7, di mana ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum kita melaksanakan libur Lebaran, kemudian melaksanakan ATS dan AAS ya, meskipun nantinya di jadwal dari TU mungkin akan muncul apa namanya perkuliahan teori ya itu tidak perlu apa namanya tidak perlu diperhatikan ya karena yang saya agendakan di minggu pengganti hanyalah di perkuliahan praktek yang digunakan untuk pengolahan foto udara. Oke, jadi berkenaan dengan beberapa kelas yang benturan dengan pengunduran jadwal perkuliahan survei kadastral pagi ini atau siang ini, maka oleh karena itu saya akan melaksanakan perkuliahannya ini secara eh, asinkron ya, asinkron dan video ini nantinya akan saya upload di YouTube. Ya, silakan teman-teman untuk keperluan absensi saya buka mulai dari siang ini sampai nanti malam jam 23.59. Silakan teman-teman like, kemudian subscribe channel YouTube saya, kemudian silakan teman-teman memberikan identitas, NIM, nama kelas, kemudian berikan maksimal satu paragraf ringkasan dari materi hari ini. Ya, itu penjelasan untuk absensinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen teman-teman untuk materi yang saya akan ajarkan hari ini. Ya, materi hari ini itu akan membahas tentang pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat lanjut. Ya, berdasarkan RPS yang pernah saya paparkan di awal semester, seharusnya materi ini itu teman-teman dapatkan di minggu ketiga. Akan tetapi karena kita gunakan untuk persiapan PPL lapangan di Piayu Laut, maka materi ini saya geser di minggu ke-6. Sebenarnya minggu ini materinya diajarkan pada minggu ke-6 ya, tapi kemarin dari dosen praktisi menyisipkan salah satu materi penting ya terkait pembuatan peta bidang tanah atau PBT ya, sehingga nanti yang di JLO terkait pengukuran titik sekutu itu saya alihkan setelah ATS ya, sehingga materi yang akan keluar di ATS ataupun AAS itu ya meliputi pemetaan bidang maaf pengantar survei kadastral ya di minggu 1 dan minggu kedua, kemudian pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat lanjut, kemudian yang ketiga adalah perubahan mindset, pendaftaran dan pemetaan kadastral ya, kemudian pemetaan dengan menggunakan wahana drone ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana teman-teman mampu memahami tahapan dalam pelaksanaan eh, pembuatan peta dasar dengan menggunakan foto udara, kemudian eh, pengukuran dengan metode suplesi, dan yang terakhir adalah uji akurasi peta dasar yang sudah Anda lakukan. Oke, ini adalah materi pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat lanjut yang saya dapatkan dari eh, Ditjen SPPR ya, dari pelatihan PTSL terintegrasi juga. Ya, saya menjadi salah satu peserta di dalamnya ya. Disampaikan di Jakarta tanggal 30 Maret 2023 oleh Bapak Virgo Eresta Jaya atau Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Oke, paradigma administrasi pertanahan modern ya. Paradigma administrasi pertanahan atau Land Management Paradigm ya atau LMP itu adalah sebagai arahan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 sampai 2024. Apa yang dibutuhkan dari paradigma administrasi pertanahan ini adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Ya, teman-teman bisa melihat di gambar 6 ya. Ini adalah Global Land Management Perspective ya, sumbernya dari INEMARK 2004 ya, di mana eh, dalam paradigma administrasi pertanahan itu kita mengenal adanya land policies ya, kemudian adanya institutional framework ya, kerangka dari institusional dan kebijakan pertanahan.
Informasi pertanahan itu meliputi aspek kadastral dan data topografi ya, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur data geospasial atau GD. Ya, kemudian akan menghasilkan land tenure, kemudian land value, ya, kemudian land use dan land development ya. Kemudian dilakukan analisis khusus sehingga menghasilkan sustainable development untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan ya. Jadi eh, aspek pertanahan itu merupakan aspek terpenting dalam pembangunan nasional ya, di mana hal ini bisa digunakan sebagai aspek yuridis ya, kepastian hukum terkait penggunaan bidang tanah. Ya. Oke, adapun tujuannya adalah pada tahun 2025 tanah terdaftar mencapai 126 juta bidang. Tantangannya adalah bidang tanah terdaftar KW1, KW2, dan KW3 sebagian masih belum tervalidasi dan KW4, KW5, dan KW6 masih melayang atau flying parcel. Masih ada bidang tanah terdaftar yang belum berkualitas, anomali, dan residu, di mana target penyelesaian bidang tanah belum terdaftar sampai tahun 2025 ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, eh, masih ada sekitaran 45 juta bidang yang belum terdaftar tersertifikasi sejak tahun 2022. Kemudian bidang tumpang tindih dan adanya keterbatasan APBN. Maka perlu adanya orientasi ya, yaitu pemetaan cepat, sederhana dan mudah. Bagaimana untuk dapat mengakselerasi hal tersebut, maka perlu adanya pemetaan bidang tanah terintegrasi. Kebutuhan dasarnya meliputi sumber daya manusia yang berkapasitas dan mampu melakukan integrasi hasil pemetaan dengan metode fotogrametri dan terestris serta perbaikan data spasial dengan tepat. Ya, sehingga sejak munculnya Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021, maka penggunaan teknologi fotogrametri itu sudah diatur dalam peraturan menteri ya, ATR BPN ya, dalam pelaksanaan sebagai dasar penggunaan peta dasar ya, sebagai peta dasar ya, sehingga teman-teman kemarin yang sudah melaksanakan PPL di Piayu ya, di PPL di Piayu itu sudah menerapkan secara real bagaimana kita melakukan akuisisi foto udara ya, yang nantinya digunakan sebagai peta dasar. Karena digunakan sebagai peta dasar, maka perlu dilakukan uji akurasi. Kemudian adanya perbaikan data spasial dengan tepat ya, karena di GeoKKP atau basis data yang dimiliki oleh Kementerian ATR BPN itu eh, yang dilakukan saat ini adalah hasil pengukuran yang terbaru itu diikutkan dengan data atau hasil pengukuran yang sebelumnya. Sehingga ketika kita sudah melakukan editing topologi untuk meminimalisir gap dan overlap, posisi dan dimensi dimensinya itu memang bagus ya karena sesuai dengan ukuran. Tetapi posisinya itu tidak akurat ya. Sehingga ketika di overlaykan dengan base map itu ada beberapa bidang tanah hasil ukuran dengan base mapnya itu akan lompat-lompat sehingga perlu adanya pengintegrasian dan perbaikan data spasial ini. Makanya nanti setelah ATS kita akan belajar yang namanya bundle adjustment ya, pemetaan beberapa blok bidang tanah supaya peta-peta yang kita sudah ukur itu tidak memiliki kesalahan topologi yang banyak. Nah, ini adalah perubahan mindset yang mungkin sudah teman-teman dapatkan di materi minggu kemarin oleh Pak Roy ya. Jadi yang pertama adalah orientasi hasil. Orientasi hasil ini kita tidak ke arah pengukuran, tapi adalah fokus ke pemetaan. Jadi tidak kita orientasinya mampu melakukan pengukuran 10 bidang tanah, enggak. Tapi kita fokusnya adalah bagaimana kita menghasilkan 10 bidang tanah dengan kualitas yang bagus dan dengan metode yang efektif dan efisien. Kemudian metodenya yang tadinya sporadik, bagian per bagian, ya, kemudian dilakukan dengan pemetaan secara sistematik atau secara
eh, apa namanya bersamaan pada lingkup yang relatif luas. Kemudian datanya itu data pada pengukuran sebelumnya kita orientasinya berdasarkan bidang tanah, tapi sekarang berdasarkan titik batas bidang tanah ya. Jadi untuk kesepakatan atas bidang tanah juga setiap pertek pada titik batas bidang tanah itu yang bertetangga dengan sisi yang lain itu harus ada kesepakatan antar pemilik lahan dengan tetangga-tetangga di samping-sampingnya atau sekelilingnya. Kemudian kualitas kita tidak lagi hanya membahas ketelitian, namun juga ketelitian dan akurasi. Ya, tidak hanya melihat ketelitian luas ya hasil ukuran ya, namun juga akurasi posisi ya, akurasi penentuan koordinat. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan pemetaan dengan metode fotogrametris dan suplesi ya. Pengukuran menggunakan metode fotogrametris kemarin teman-teman sudah coba terapkan di PPL, di PIU ya. Kemudian suplesi ya, suplesi memang kita tidak terapkan, tapi kemarin kita sudah mencoba mempraktekkan ya di lapangan ya bagaimana kita mengambil sebuah titik atau koordinat yang mana hal itu tidak dapat dilihat di pemetaan dengan menggunakan fotogrametri ataupun sebuah titik yang tidak bisa kita rekam menggunakan pengamatan satelit GPS, kita bisa ukur dengan menggunakan total station ataupun paling sederhana dengan penarikan dua buah kita ukur. Kemudian dilaksanakan secara sistematik desa demi desa dan dengan identifikasi titik batas tanah di atas peta foto. Dan yang terakhir adalah melengkapi peta data atau akurasi bidang tanah. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jadi memang sebelum minggu ini saya tagih ya ketelitian atau metadata, baik itu foto udaranya berkait dengan GSD, ya kemudian metadata dari RMS masing-masing titik GCP dan ICP, ya kemudian nanti pada uji akurasi, hasil uji akurasinya itu digunakan sebagai metadata juga. Menggunakan peta dasar tanahan berupa peta foto dengan GSJ kurang dari sama dengan 0,15 meter. Ya, kemarin saya ngambil sampel datanya kelompok 2, kelompok Astin dan kawan-kawan itu GSD-nya memenuhi ini ya karena 2,57 cm ya. Jadi masuk. Dan ketelitian horizontal kurang dari sama dengan setengah meter. Nah, ini belum kita lakukan ya. Agendanya akan kita lakukan di minggu 8 dan 9 ya pada uji akurasi peta dasar. Pertimbangan penggunaan peta foto meliputi resolusi ground sample distance (GSD) dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan citra satelit ya. Citra satelit juga relatif mahal juga kalau yang resolusi tinggi. Pemotretan dapat dilakukan di lokasi dengan luasan relatif kecil. Ya, jadi kalau dengan menggunakan foto udara itu kita menggunakan drone atau menggunakan fixed wing itu kita bisa melakukan pemetaan pada kawasan yang relatif kecil. Nah, ini adalah proses pemetaan bidang tanah tingkat lanjut ya. Jadi Anda nanti melakukan pembuatan peta foto udara dan eh, hasil uji akurasi ya minggu 8 dan minggu 9 nantinya. Kemudian pemanfaatan peta foto udara untuk mengidentifikasi titik bidang tanah ya nanti ini kita melakukan simulasi ya. Jadi kalau tahapannya oke, PD join nggak apa-apa ya. Jadi saya sedang melaksanakan rekaman perkuliahan secara asinkron ya. Jadi video ini nantinya akan saya buat di kanal YouTube saya ya. Pemanfaatan peta foto udara untuk mengidentifikasi titik batas bidang tanah ya ini nantinya kita gunakan untuk apa namanya untuk simulasi kalau di PPL kita nanti. Karena untuk penetapan ini juga perlu adanya proses ya yang melibatkan kantor pertanahan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan peta blok lengkap ya. Ini kita nanti juga akan melakukan simulasi block adjustment. Bidang tanahnya dari mana kita dari eh, nanti kita diskusikan pada saat minggu ke-10. Dan yang terakhir adalah integrasi hasil pemetaan dalam aplikasi GeoKKP.
Saat ini saya pause. Oke, mungkin teman-teman yang baru join nggak apa-apa karena saya juga melakukan kombinasi perkuliahan ini bisa dilaksanakan secara sinkron dan asinkron ya. Oke, dalam pemetaan bidang tanah tingkat lanjut itu kita perlu melakukan pembuatan peta telaah atau peta kerja. Nah, ini kemarin juga pernah disinggung oleh dosen praktisi ya, oleh Pak Roy ya, pada di pertemuan minggu kedua ya. Kemudian pengukuran titik sekutu dan titik batas bidang tanah, melakukan block adjustment, dan yang terakhir adalah integrasi hasil block adjustment dalam aplikasi GeoKKB. Nah, jadi secara kasar itu pemetaan bidang tanah sebelum dilakukan block adjustment itu tanahnya itu bidang-bidang tanahnya itu berdiri sendiri. Jadi mereka mereka itu mempunyai identitas masing-masing setiap bidang tanahnya, ya. Jadi ada yang beroverlap, ada yang memiliki gap, ya, ada yang menjadi flying parcel dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan block adjustment, sehingga hasil ukuran pemetaan bidang tanah, ya, yang seharusnya secara dimensi sudah benar, akan tapi secara posisi itu orientasi, kemudian koordinatnya tidak sesuai, itu dilakukan perataan, sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya overlap dan gap pada satu lingkungan. Nah, sehingga teman-teman kalau bisa melihat di gambar poin yang kedua, ini adalah ada foto udara yang dioverlaykan dengan hasil pengukuran bidang, ada yang belum penataan dan perbaikan, ya. Ini posisinya kan salah ya, nggak sesuai ya. Ada beberapa bidang yang dia nabrak jalan ya, jadi tidak sesuai dengan peta peta dasarnya ya atau base map-nya. Kemudian dilakukan peningkatan kualitas data dengan block adjustment untuk layanan sporadik ya. Kalau untuk yang PTSL terintegrasi untuk pemetaan sistematik ya, sehingga beberapa blok beberapa blok itu blok bidang tanah itu kemudian kita tentukan titik sekutunya, kemudian kita melakukan block adjustment. Dampaknya apa? Dampaknya secara orientasi, posisi, akurasi dan ketelitiannya itu sesuai dengan dimensi yang eh, ada pada peta dasar. Nah, sehingga ini penting teman-teman kalau misalnya foto udara yang Anda buat itu harus uji akurasinya masuk dahulu, masuk penelitian horizontal dulu, karena itu digunakan sebagai identifikasi awal batas bidang tanah nantinya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu menjadi pembelajaran teman-teman ya. Ini adalah proses ortomosaik kurang sempurna, bisa dibantu dengan proses dense cloud atau smooth mesh ya. Jadi ini kita bisa melihat ya ada bentuk-bentuk yang janggal ya atau kurang sempurna ya mungkin teman kecuali perairan ya kalau perairan memang kita tidak membutuhkan datanya kalau dia tidak beririsan dengan rumah laut ya kalau saya lihat beberapa sampel dari foto udara yang teman-teman buat itu relatif nggak masalah kalau yang perairan lepas ya tapi coba teman-teman perhatikan apakah ada detail-detail yang hasil otomosaiknya kurang sempurna, ya, seperti ini, gambar di kiri atau di sebelah kanan, sehingga kita perlu melakukan proses dense cloud atau smooth mesh ya. Dalam pemetaan bidang tanah tingkat lanjut, pemetaan ke depan itu adalah pengukuran bidang tanah harus sistematik minimal per blok ya. Jadi tidak bisa kita lakukan per bidang ya atau sporadik ya. Pengukuran satu bidang wajib membutuhkan bidang-bidang sebelahnya atau per blok. Pemetaan bidang tanah tidak boleh ada gaps dan nantinya semua harus dibeli NIB. Setiap bidang harus memiliki akurasi ketelitian. Ya, ya materi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Pak Roy ya bahwa setiap bidang itu harus memiliki ketelitian dan ada aturannya ya. Kemudian survei diutamakan menggunakan metode fotogrametris karena dengan menggunakan metode fotogrametris kita bisa menjangkau area yang sangat luas dalam waktu yang singkat ya. Sehingga alur kerjanya ini clear ya. Nah, ini sedikit masukan untuk teman-teman bahwa sebenarnya proses
PTSL yang kita lakukan itu sebelum kita melakukan jalur terbang, itu kita melakukan publikasi dan sosialisasi ke masyarakat dulu. Ya, kalau proses yang benar ya, yang dilakukan oleh pihak kantor pertanahan, ya, dan diwakili juga beberapa perwakilan dari KJSB, ya, untuk menetapkan titik-titik batas bidang. Kemudian kita baru merencanakan jalur terbang, ngedrone, ya, sebelumnya ngukur GCP dan ICP dulu, kita ngedrone, kemudian kita olah datanya. Setelah olah, uji akurasi masuk, baru kita identifikasi batas bidang bidang tanahnya itu langsung ke masyarakat, ya. Ini benar nggak batasnya seperti ini, seperti ini. Kalau ada batas bidang yang tertutup pohon atau kanopi, itu kita bisa apa namanya ukur dengan menggunakan suplesi ya. Titik yang tidak kelihatan dari foto itu bisa kita ukur menggunakan GPS ataupun GPS. Batas bidang tanah yang tidak bisa diidentifikasi melalui metode fotogrametris dilakukan pengukuran suplesi ya ini. Hasil ukuran lama yang tidak memiliki ketelitian mengikuti hasil ukuran baru yang memiliki ketelitian ya. Jadi sekarang dirubah ya. Jadi pengukuran sekarang itu harus ada metadata ketelitiannya. Sehingga pengukuran lama yang tidak punya data metadatanya maka harus diikutkan dengan ketelitian hasil pengukuran yang baru. Kemudian penggunaan block adjustment dalam rangka peningkatan kualitas data untuk menjawab tantangan yang ketiga ya, menghindari gaps. Pengukuran ulang harus memiliki akurasi ketelitian lebih baik dari pengukuran sebelumnya. Dan bumi.atrbpn.go.id sebagai single source of truth ya. Jadi eh, kita bisa melihat ini ya penampakan dari bumi ya. Bumi atrbpn.go.id ya. Dan share screen, share screen biar teman-teman punya gambaran eh, seperti apa bentuknya ya bumi.atr. Jadi ada ketikkan bumi.atr.bpn.go.id ya. Jadi kemudian Anda setujui ya ini saya setuju. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita mau melihat masih kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok empat itu tidak diterima baik oleh masyarakat Israel. Ya, karena ini di sana. Jadi status pertanahan yang tidak lengkap menurut ya. Jadi kita lihat di sini ini ya kalau kita langsung. Nah, ini lokasi pemetaan kita ya. Jadi titik kelompok satu dan kelompok dua itu areanya adalah area hijau. Area hijau itu artinya apa? Kita lihat di bidang tanah di sini. Ya ini sekali lagi ini sebagai single source of truth ya. Jadi satu-satunya sumber kebenaran ya. Atau kalau di Kementerian ATR BPN atau kantor penanahan itu punya GKKP kalau kita jualnya sini ya. Ini jalan turunan itu ya. Ini dari Love Seafood ya. Love Seafood turun. Nah, ini area sensitif nih rumahnya Bu RW sampai ke arah timur nih. Ya karena ini merupakan bidang tanah yang belum terdaftar. Jadi banyak sekali bidang tanah yang belum terdaftar. Sedangkan bidang-bidang tanah yang terdaftar itu adalah berwarna kuning ini, termasuk beberapa rumah laut. Jadi pengukuran yang berada di sini kelompok sebelah baratnya kelompok 4 relatif aman. Kalau ini kan memang masih hutan ya di sini ya. Jadi di sini wajar kalau masih banyak penerimaan masyarakat yang kurang baik. Dan saya senang juga melihat teman-teman diusir dari diusir dari Yayu ya. Senangnya apa? Senangnya karena teman-teman tuh punya pengalaman bahwa ngukur itu bukan masalah teknis. Anda tidak hanya membahas tentang koordinat, Anda tidak membahas tentang sebuah peta atau foto udara, namun juga ada aspek-aspek hal-hal lain yang non teknis yang menyertainya. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Memang tadi saya mulai jam 11 untuk menginisialisasi perkuliahan secara asinkron ya. Jadi teman-teman yang sudah join pun mohon nanti bisa melihat awal video pembelajaran saya yang nantinya itu digunakan sebagai dasar absensi ya, dasar absensi perkuliahan hari ini. Oke,
Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Nggak ada ya. Jadi silakan nanti absensinya mengikuti rekaman video di awal perkuliahan. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.